Sallallahu ala Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Poin yang ke-9, Ghazwatu Uhudin, perang Uhud. Khurujur Rasuli sallallahu alaihi wasallam, keluarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ruju'ul munafiqin, kembali pulangnya orang-orang munafik. Amrul Rasuli sallallahu alaihi wasallam, perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa natijatu mukhalafatihi, dan akibat menyalahi perintahnya. Yang pertama, kharajat, keluar, Quraisyun, orang-orang Quraisy, limuharabatil muslimina, untuk memerangi umat Islam. Wa akhdhi tha'riman, dan untuk menuntut balas orang kutila yang terbunuh minhum, dari mereka, fi waqa'ati badrin, dalam peristiwa perang Badar. Jadi orang-orang Quraisy ini mereka keluar berangkat menuju pertempuran, menuju medan perang, yaitu ke perang Uhud, dalam rangka untuk memerangi umat Islam. Dan yang kedua tentu saja mereka dalam rangka untuk menuntut balas kematian orang-orang mereka, sahabat mereka, teman-teman mereka yang mereka mati sia-sia dalam perang Badar, yang sudah kita bahas dalam bab perang Badar. Yang kedua, wa kana adaduhum, dan jumlah mereka orang-orang Quraisy, ma'aman halafahum, bersama orang yang bersumpah setia dengan mereka, thalathata alafi rajulin, adalah 3.000 orang. Jadi pasukan mereka orang-orang Quraisy ini yang berangkat untuk menuju ke medan perang memerangi umat Islam itu, dengan orang-orang yang bersumpah setia dengan mereka untuk membantu mereka, untuk menolong mereka dalam memerangi umat Islam, dalam memerangi kaum muslimin, adalah sejumlah 3.000 orang. Pasukan tersebut sejumlah 3.000 orang, dan keluar menuju ke medan perang untuk memerangi umat Islam. Yang ketiga, fakharaja, lalu keluar, ilaihim, menuju kepada mereka, ar-rasulu, Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul pun keluar untuk menghadapi pasukan Quraisy ini, untuk melawan pasukan Quraisy ini yang akan memerangi umat Islam. Wa ma'ahu, dan ada bersama Rasul, al-furajulin, 1.000 orang. Jadi pasukan umat Islam ketika itu dalam pertempuran perang Uhud ini adalah 1.000 orang. 1.000 orang dari pasukan kaum muslimin yang membersamai Rasul. Jadi perang ini langsung dipimpin langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ikut menyertai dalam perang Uhud ini. Waraja'a anhu fit tariqi, dan kembali pulang anhu, meninggalkan Rasulullah, fit tariqi, di perjalanan, Abdullahi ibnu Ubayyin, Abdullah bin Ubay. Ternyata tiba-tiba dalam perjalanan keberangkatan untuk menuju perang Uhud, ada orang-orang yang meninggalkan Rasulullah, kembali pulang ke Madinah, tidak ikut ke perang Uhud sampai masuk ke pertempuran, tapi mereka balik lagi, mereka pulang lagi, mereka meninggalkan pasukan Islam, mereka meninggalkan Rasulullah dan kembali ke Madinah, yaitu Abdullah bin Ubay bi-300 min ashabihi, beserta 300 orang dari teman-teman dia, Abdullah bin Ubay, 300 orang dari sahabat-sahabat Abdullah bin Ubay, al-munafiqina, yaitu orang-orang munafik. 300 orang ini yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay, yang dipelopori oleh Abdullah bin Ubay untuk meninggalkan umat Islam, untuk
membiarkan umat Islam bertempur dalam perang Uhud sendirian, dalam arti orang-orang munafik ini pulang lagi ke Madinah, padahal tadinya sudah berangkat dari Madinah bareng-bareng. Bisa jadi ketika keberangkatannya ini memang dalam rangka untuk hanya sekedar mencari perhatian saja, namun ternyata ketika di tengah perjalanan mereka pulang lagi ke Madinah, orang-orang munafik ini. Sejumlah 300 orang yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay. Di sini ada catatan kaki. Yang pertama, lamma ra'a al-muslimuna Abdallahi ibn Ubayyin, ketika umat Islam melihat kepada Abdullah bin Ubay wa man ma'ahu, dan orang yang membersamai Abdullah bin Ubay, yaitu sejumlah 300 orang tadi itu, ikhtalafu, mereka berselisih, umat Islam berselisih, fi ma yaf'alun, tentang apa yang akan mereka lakukan ma'hum, kepada mereka orang-orang munafik. Akhirnya setelah orang-orang munafik ini kembali pulang dari perjalanan ini, umat Islam berbeda pendapat. Umat Islam berselisih apa yang harus mereka lakukan kepada orang-orang munafik, karena perbuatan orang-orang munafik tersebut yang meninggalkan medan perang sebelum pertempuran, di perjalanan sudah balik lagi. Faqala, lalu berkata qaumun, orang-orang dari kalangan umat Islam, nuqatiluhum, kita akan memerangi mereka. Wa asyara, dan memberi pendapat akharuna, orang-orang yang lain dari kalangan umat Islam, bitarkihim, untuk membiarkan mereka. Ternyata terjadi dua pendapat. Ada dua pendapat dari kaum muslimin untuk menghadapi, untuk memperlakukan kaum munafik yang ternyata kabur duluan ini. Ada satu golongan dari umat Islam yang berpendapat kita perangi saja mereka. Kemudian ada lagi yang berpendapat, lah sudahlah, biarkan saja mereka, gitu. Fa anzalallah, lalu Allah menurunkan ayat Bismillahirrahmanirrahim. Fama lakum fil munafiqina fi'atain wallahu arkasahum bima kasabu aturiduna an tahdu man adallallah wa man yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Fama lakum, maka mengapakah kalian, fil munafiqina, dalam menghadapi orang-orang munafik, fi'ataini, menjadi dua kelompok. Wallahu, padahal Allah, arkasahum, telah mengembalikan mereka kepada kekufuran. Bima kasabu, disebabkan apa yang telah mereka usahakan. Aturiduna, apakah kalian bermaksud, antahdu, kalian memberi petunjuk, man adallallahu, kepada orang yang telah Allah biarkan sesat. Waman, dan siapa, yudlilillahu, yang Allah biarkan sesat, falan tajida, maka kamu tidak akan bisa mendapati, lahu, baginya, sabila, jalan untuk diberi petunjuk. Allah menurunkan ayat tersebut karena sikap dari orang-orang munafik yang mundur sebelum pertempuran, masih di perjalanan tapi ternyata mundur lagi, meninggalkan umat Islam, dan sikap orang-orang muslimin, kaum muslimin yang terbagi menjadi dua. Ada yang berpendapat akan memerangi mereka, ada yang berpendapat biarkan saja mereka, tidak usah dipedulikan. Lalu Allah menurunkan ayat tersebut. Kembali ke atas, nomor 4. Walamma, dan ketika, wasala, telah sampai, ar-rasulu, rasul sallallahu alaihi wasallam, jabala Uhudin, ke bukit Uhud, amaro, beliau memerintahkan, khamsina rajulan, kepada 50 orang, minar rumati, dari pasukan pemanah, bitahassuni, untuk membuat pertahanan, fil jabali, di bukit Uhud. Ketika sudah sampai di tempat, Rasulullah menyusun strategi. Yang pertama kali sampai ke tempat adalah kaum muslimin, dipimpin oleh Rasulullah sendiri. Lalu Rasulullah
membuat strategi. Dengan strategi beliau menempatkan pasukan pemanah, khusus para pasukan pemanah. Kalau di sekarang mungkin ya para penembak jitu seperti itu, para sniper, para pasukan pemanah, Rasulullah menempatkannya di bukit, di atas bukit, dalam rangka untuk supaya mereka, para pasukan pemanah ini lebih mudah untuk melihat situasi yang ada di bawah dan mana kaum kafirin, mana muslimin. Yang kafirin mereka bisa serang, mereka bisa panah dari atas dengan mudah karena posisi mereka yang strategis berada di atas. Rasulullah menempatkan berapa orang tadi? Khamsina rajulan, 50 orang dari pasukan pemanah untuk membuat pertahanan di bukit. Ini perintah pertama, ini strategi Rasulullah ketika perang Uhud. Waqala, dan beliau bersabda lahum kepada mereka, la tatruku, janganlah kalian meninggalkan al-jabala, bukit, sawaun intasarna, baik kami menang, am kusirna, atau kami dikalahkan, atau kami kalah. Rasulullah membuat strategi menempatkan pasukan pemanah di Bukit Uhud. Kemudian Rasulullah berpesan kepada mereka, jangan kalian meninggalkan Bukit Uhud apapun yang terjadi, baik kami menang ataupun kami kalah, tetap kalian bertahan di Bukit Uhud. Begitu pesan Rasulullah SAW kepada pasukan pemanah yang oleh Rasulullah ditempatkan di Bukit Uhud sebagai pertahanan. Thumma, kemudian, bada'a, mulai, al-qitalu, perang, bainal fariqaini, di antara dua kelompok, yaitu kelompok musyrikin, orang-orang kafir, dan kelompok muslimin, kaum muslimin yang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW. Fanhazama, lalu singkat cerita, mereka inhazama, lari mundur, kalah, al-musyrikuna, orang-orang musyrik ini kalah, melarikan diri, mundur, kalah. Singkat ceritanya, umat Islam menang dalam melawan orang-orang musyrikin ini. Catatan kaki di sini nomor 2. Lamma ro'a, ketika melihat, ar-rumatu, para pasukan pemanah, inhizamal musyrikina, kaburnya orang-orang musyrik, kalahnya orang-orang musyrik, melarikan dirinya orang-orang musyrik, qalu, mereka berkata, malana walil wuqufi min hajah, kita tidak perlu membuat pertahanan lagi, kita tidak perlu bertahan lagi di sini, kata mereka, karena melihat kaum muslimin, umat Islam, saudara-saudaranya sudah menang dalam perang Uhud, dan melihat orang-orang musyrik sudah lari, mundur, terdesak, kalah oleh umat Islam. Akhirnya mereka berkata seperti tadi, untuk apa kita bertahan di sini? Kita kan sudah menang, begitu. Wanasu, dan mereka lupa, amrar rasuli, perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka lupa bahwa sesungguhnya Rasulullah di awal sudah mewanti-wanti, jangan turun dari sini, tetap bertahan di sini, baik kami menang ataupun kalah. Namun ternyata mereka lupa akan pesan tersebut. Fadzakkarahum, lalu mengingatkan kepada mereka, raisuhum bihi, raisuhum, komandan mereka, bihi, tentang perintah Rasul. Para pasukan pemanah ini diingatkan oleh komandannya, jangan turun. Rasulullah berpesan kepada kita supaya kita jangan turun dari sini apapun yang terjadi. Sudah diingatkan oleh komandan mereka, komandan para pemanah ini. Falam yaltafitu, tapi mereka tidak mempedulikannya. Perintah komandannya pun tidak dipedulikan. Perintah Rasulullah yang awal apalagi dilupakan, kemudian diingatkan oleh komandannya agar jangan melupakan perintah Rasul, jangan turun dari pertahanan bukit. Namun mereka tidak peduli. Wantolaku, dan mereka kaum muslimin pemanah, para pemanah ini berangkat wara'an nahbi wasalbi, untuk mendapatkan harta rampasan perang. Fathabata ar-ra'isu, sang komandan
tetap di tempatnya, tidak bergeming, tidak bergerak, tidak ikut berangkat, tetap berada di pertahanan bukit. Wa ma'ahu qalilun, dan ada sedikit yang membersamai komandan dari pasukan pemanah ini. Kebanyakan para pasukan pemanah turun dari Bukit Uhud untuk mengambil harta rampasan perang karena umat Islam sudah menang. Kaum musyrikin sudah mundur, kalah, melarikan diri. Lalu pasukan pemanah ini sebagian besar mereka turun dan mengambil harta rampasan perang. Yang tersisa hanya sedikit yang membersamai komandan perang, komandan pasukan pemanah yang berada di bukit. Hatta hamala, sehingga akhirnya menyerang alaihim kepada umat Islam Khalid bin Al-Walid wa qatalahum, dan membunuh mereka. Ini Khalid ketika itu masih kafir, masih musyrik, belum masuk Islam, dan Khalid bin Al-Walid ini termasuk dari pasukan perang Uhud di dalam pasukan kaum musyrikin. Dan inilah komandan terbaik, baik ketika masih dalam keadaan kafir maupun nanti ketika sudah masuk Islam. Ini Khalid bin Al-Walid tetap menjadi komandan perang yang terbaik, pemimpin perang yang terbaik. Dan ternyata ketika itu Khalid bin Al-Walid masih kafir dan masih memerangi umat Islam. Dan ternyata berhasil Khalid bin Al-Walid ini membunuh sebagian besar pasukan dari umat Islam dalam perang Uhud ini. Yang kelima, wakada an-nasru yakunu lil muslimin. Wakada, dan hampir, an-nasru, kemenangan, yakunu lil muslimin, itu menjadi milik umat Islam. Laula annal mutahassinina, seandainya pasukan yang bertahan tidak khalafu, mereka menyalahi amr Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seandainya pasukan pemanah yang distrategikan oleh Rasulullah sebagai pasukan pertahanan, mereka tidak menyalahi, mereka tidak menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemenangan itu sebenarnya sudah akan menjadi milik umat Islam. Karena memang pada kenyataannya waktu itu kaum kafirin musyrikin sudah mundur, sudah melarikan diri, sudah kalah. Wataroku, dan mereka para pasukan pemanah meninggalkan al-jabala, bukit. Washtaghallu, dan mereka sibuk bin nahbi wasalbi, dengan mengambil harta rampasan perang. Hina mara'au, ketika mereka melihat intisarul muslimin, kemenangan umat Islam. Namun begitulah, karena ada rasa tadi terdorong mungkin karena umat Islam sudah menang, kemudian melihat harta rampasan perang yang begitu banyak ditinggalkan oleh orang-orang musyrik, mereka pun tergiur. Para pasukan pemanah ini tergiur dan mereka lupa dengan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 6. Falamma ra'a, lalu ketika melihat Khalid bin Al-Walid ketika melihat al-jabala, ke arah bukit, khalian, kosong, minar rumati, dari para pasukan pemanah, hamala 'alal muslimina min khalfihim. Hamala, dia menyerang, 'alal muslimina, kepada umat Islam, min khalfihim, dari belakang umat Islam, hamlatan syadidatan, dengan serangan yang dahsyat, dengan serangan yang sengit. Ketika Khalid bin Al-Walid melihat, meskipun ketika itu Khalid bin Al-Walid tidak termasuk dalam pasukan musyrikin yang lari, karena Khalid bin Al-Walid memang distrategikan oleh mereka, disiapkan secara khusus, ditempatkan secara khusus, mungkin seperti itu oleh orang-orang musyrik ini. Dan ternyata benar, ketika orang-orang musyrik ini sudah mundur, melarikan diri, sudah kalah, Khalid bin Al-Walid melihat pasukan pertahanan muslimin yang ada di atas bukit itu sudah melemah karena mereka turun mengambil harta rampasan perang. Lalu bergeraklah Khalid bin Al-Walid melihat kesempatan itu,
tidak dia sia-siakan, langsung Khalid bin Al-Walid menyerang umat Islam dari belakang. Ketika umat Islam sedang sibuk dengan harta rampasan perang, mengambil harta rampasan perang, termasuk pertahanan pun kosong, meninggalkan pertahanan para pemanah yang ada di atas bukit itu, semuanya turun. Umat Islam sedang mengambil harta rampasan perang. Dari situlah Khalid bin Al-Walid dari belakang menyerang umat Islam dan menghancurkan kaum muslimin, pasukan umat Islam. Hatta inhazama, sehingga inhazama melarikan diri, kabur, kalah, aktsaruhum, sebagian besar dari umat Islam. Dengan serangan Khalid bin Al-Walid ini, sebagian besar umat Islam kabur, sebagian umat Islam kalah, sebagian umat Islam melarikan diri karena serangan mendadak yang tiba-tiba datang dari arah belakang umat Islam, yang ketika itu umat Islam, para sahabat, pasukan umat Islam sedang dalam kondisi tidak siap karena sedang sibuk dengan kemenangan, merasa kemenangan sudah berada di tangan. Namun ternyata serangan mendadak dari belakang, akhirnya sebagian besar umat Islam melarikan diri, kalah, dan banyak yang wafat, yang meninggal syahid. Di sini ada catatan kaki nomor 1. Wa asya'a, dan mengumumkan, menyebarluaskan, menyiarkan, ba'dul musyrikin, sebagian orang-orang musyrik, anna Muhammadan, sesungguhnya Muhammad, qad kutila, telah terbunuh. Sebagian orang-orang musyrik ketika sudah melakukan serangan yang dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid, dan sebagian umat Islam kebanyakan melarikan diri, kemudian mereka berteriak, kemudian mereka mengumumkan bahwa Muhammad telah mati terbunuh, Muhammad telah mati terbunuh. Fadabba fil muslimina al-fashalu, lalu merasuk ke dalam jiwa umat Islam al-fashalu, rasa takut dan lemah. Akhirnya karena ada pengumuman yang berita seperti itu dari orang-orang musyrik, teriakan-teriakan orang musyrik, Muhammad telah terbunuh, Muhammad telah terbunuh. Akhirnya kaum muslimin banyak yang merasa ketakutan dan menjadi lemah. Hatta qala, sehingga berkata ba'duhum, sebagian dari kaum muslimin, alama nuqatilu, untuk apa kita berperang? Idza kana Muhammadun, apabila Nabi Muhammad qad kutila, telah terbunuh. Untuk apa kita berperang kalau Nabi Muhammad telah terbunuh? Begitu. Ada sebagian dari kaum muslimin yang berkata seperti itu. Farji'u ila qaumikum yu'amminukum, kembali pulanglah kalian kepada kaum kalian, kepada golongan kalian, yu'amminukum, yang akan bisa memberikan keamanan kepada kalian. Begitu. Sudah, pulang saja. Kita kembali saja ke golongan kita masing-masing, ke rumah kita masing-masing, ke kelompok kita masing-masing, agar kita selamat. Waqala, dan ada yang berkata, jama'atun, sekelompok kaum muslimin, idza kana Muhammadun qad qutila, apabila Nabi Muhammad telah terbunuh, faqatilu an dinikum, faqatilu, maka berperanglah kalian, an dinikum, untuk agama kalian. Kalau Nabi Muhammad sudah meninggal, sudah wafat, ya tidak apa-apa, kita berperang untuk mempertahankan Islam. Begitu. Ada sebagian yang berkata juga seperti itu, tetap dengan kokoh ingin melanjutkan pertempuran. Ammal munhazimuna, adapun orang-orang yang lari, yang melarikan diri dari kaum muslimin, fastahyu, mereka merasa malu, min dukhulil Madinah, masuk ke kota Madinah, ba'da firarihim, setelah kaburnya mereka dari medan pertempuran. Walam yadkhulu, dan mereka tidak berani masuk ke kota Madinah, illa ba'da ruju'il muslimin, kecuali setelah pulangnya umat Islam yang lain. Walamma alimat, dan ketika mengetahui, al-yahudu, orang-orang Yahudi, wal munafiqun, dan orang-orang munafik, bima asaba, terhadap apa yang menimpa al-muslimina, kepada umat Islam, qalu, mereka berkata, li ikhwanihim, kepada saudara